time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Dinda Parenza. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang function dan array di PHP. Nah, apa itu function? Function adalah sekumpulan kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali dalam program. Dalam PHP, function digunakan untuk mempermudah pengelolaan kode, mengurangi pengulangan, dan meningkatkan efisiensi. Nah, di sini merupakan sintaks dasar dari function. Nah, yang dimana kata kunci function ini ada kata kunci function, nama function unik dan blok kode dalam ini. Nah, ini merupakan contoh dari pemrograman yang menggunakan function, yang dimana di bagian ini merupakan bagian HTML, lalu di ini yang ini merupakan bagian PHP. Lalu kemudian ada tanda nama, ini merupakan string yang akan diproses dalam hal berisi nama, yaitu Dinda. Nah, lalu kemudian ada callback. Nah, callback ini nah yang ini berfungsi untuk dipanggil untuk proses nama. Kalau ini jadi akan berfungsi untuk memanggil prosesnya nama ini. Lalu di dalam fungsi tersebut ada kondisi yang memeriksa apakah callback ini merupakan fungsi yang valid dengan adanya is callable and callback ini. Nah, jika emang true maka fungsinya di callback dipanggil dengan argumen nama. Nah, argumen nama ini. Lalu kemudian ada hasil. Nah, di dalam ini hasil proses nama ini. Nah, ini di sini ada fungsi proses nama. Nah, proses nama ini dipanggil dengan dua argumen. Yang pertama yaitu string, yaitu Dinda. Juga fungsi anonim atau anonymous function yang memproses string menjadi huruf kapital. Nah, jadi nama Dinda ini akan dimunculkan dengan huruf kapital. Lalu kemudian ada echo. Alhasil ini backend ini menampilkan hasil dari proses string, yaitu stringnya adalah nama Dinda dalam huruf kapital. Maka ketika semua pemrograman ini dianggap sudah benar dan lalu kita running, maka hasilnya ini nama Dinda dengan huruf kapital. Selanjutnya yaitu array. Array adalah struktur data yang menyimpan kumpulan nilai dalam satu variabel, berguna untuk menyimpan data yang saling berhubungan dan mengaksesnya secara efisien. Array merupakan alat yang sangat berguna dalam pemrograman untuk mengorganisir dan menyimpan kumpulan dengan cara yang lebih struktur dan mudah diakses. Lalu ada 3 jenis array. Yang pertama index array, yang merupakan array yang menggunakan indeks numerik. Yang kedua association array, yang menggunakan pasangan kunci key dan nilai value. Yang terakhir adalah multidimensional array, yang merupakan array yang berisi array lainnya. Lalu selanjutnya ada sintaks dasar dari array. Nah, ini merupakan sintaks dasar dari array. Di sini ada contoh pemrograman menggunakan array, yaitu untuk menghitung jumlah elemen dalam suatu array. Nah, di sini ada variable scales, ada data mining, pemrograman web, desain web. Nah, di sini adalah merupakan variable scales ini adalah sebuah array yang berisi 3 string. Nah, 3 string itu ya ini, data mining, pemrograman, dan desain web. Lalu kemudian ada loop.
ada loop for. Di sini ada loop for yang dimana digunakan untuk mengulang dan menampilkan setiap elemen dari array list ini. Lalu ada for ini, tanda yang ini, dan yang ini merupakan mulainya dengan nilai tanda yang ini dan berjalan selama tanda ini kurang dari panjang array yang dari tanda scales, yang merupakan 3 nilai hal ini, yang yaitu data mining, pemrograman web, dan desain web. Nah, di dalam loop ini terdapat echo class ini dengan BR akan mencetak setiap elemen dari array berdasarkan indeks tanda yang ini, diikuti dengan BR untuk menambahkan barisan baru di HTML. Nah, ketika semua pemrogramannya sudah kita anggap benar, lalu kita running, maka hasilnya inilah merupakan input output dari pemrograman yang ini. Selanjutnya ada contoh soal yang dimana menggunakan pemrograman PHP yang pertama yaitu menggunakan function untuk mencari nilai maksimum dari array. Yang kedua menggunakan nilai array untuk menyimpan daftar nama dan nilai siswa. Nah, ini merupakan jawaban dari soal yang tadi, yang dimana terdapat cari nilai. Di sini terdapat cari nilai maksimum data. Nah, tujuannya itu berfungsi untuk digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari data nilai yang diberikan dalam bentuk array. Lalu kemudian ada tanda maksimum ini, itu untuk menginisialisasi variabel maksimum dengan nilai 0. Jadi nilai maksimum itu adalah 0. Lalu ada for each ini yang tanda ini sampai ke siswa. Ini melakukan iterasi untuk setiap elemen siswa dan dalam array atau data dari yang ini. Kemudian ada if siswa nilai sampai maksimum. Ini mencetak apakah nilai siswa pada iterasi saat ini lebih besar dari nilai maksimum jika yang nilai maksimum diperbarui. Selanjutnya ada return maksimum. Nah, return maksimum adalah mengembalikan nilai maksimum setelah semua elemen yang diperiksa. Lalu kemudian ada array siswa list ini. Nah, ini merupakan array siswa list, dan ini kotak ini berfungsi untuk menyimpan data siswa dalam bentuk array asosiatif. Setiap elemen array berisi nama siswa dan nilai mereka. Di sini terdapat nama, Budi, nilainya ada 85 dan seterusnya. Nah, yaitu setelah itu ada for each. Nah, ini for each ini untuk menampilkan daftar nama dan nilai dari yang ini, dari array siswa list yang kita sudah buat. Lalu kemudian ada cari maksimum. Nilai maksimum dipanggil dengan parameter siswa list. Nah, cari nilai maksimum dengan parameternya siswa list ini. Lalu ada nilai maksimum yang dikembalikan oleh fungsi dan disimpan di variabel nilai maksimum yang ini, dan hasilnya akan ditampilkan menggunakan echo. Inilah untuk menampilkan nilai atau sebuah pemrograman yang akan kita tampilkan. Ketika semuanya sudah dianggap sudah benar, lalu kita running, maka hasilnya ini. Nah, ini merupakan output dari pemrograman yang ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.